Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa Yesus mengajak orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai, lalu mereka duduk dan memilih ikan-ikan itu, yang baik dikumpulkan ke dalam tempayan, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sana akan terdapat ratapan dan ketak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan surga seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, kalau suara yang seperti ini maka khotbah biasanya akan lebih pendek karena seraknya juga sakit. Ya, mungkin ini hadiah dari Romo Edi karena tadi pagi pergi ke Solo juga untuk merayakan 25 tahun hidup imamatnya. Baik ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada dua perumpamaan dalam bacaan Injil hari ini. Injil hari ini tentang kerajaan surga seumpama harta yang mahal harganya. Yang kedua, perumpamaan mengenai akhir zaman. Apa yang akan dilakukan tentang kerajaan surga itu, apa yang akan terjadi. Kita bisa melihat begini. Pada saat orang itu dari perumpamaan yang pertama ya, mengenai harta yang berharga itu, diumpamakan dengan harta yang tersimpan di ladang. Yang kedua dengan mutiara yang indah. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, kita pasti bisa mengandaikan bahwa harta yang tersimpan di ladang itu harganya pasti lebih mahal dibanding dengan harga ladangnya. Karena kalau tidak lebih mahal dari harga ladangnya, orang ini tidak akan membeli ladang itu karena lebih murah, karena dia harus membeli ladang itu, bukan mau membeli harta yang terpendam. Maka kita bisa melihat bahwa dunia ini ibaratnya adalah ladang itu, dan kita mendapatkan harta yang melimpah itu adalah keselamatan. Kita memang harus menghidupi dunia ini. Namun apakah kita lebih hanyut di dalam keduniawian kita, ataukah kita fokus untuk menggali, mendapatkan harta yang berlimpah itu, yakni keselamatan? Nah, di sini kita bisa melihat ada sesuatu hal, ada satu gerakan dalam diri kita, bahwa kita ini sebetulnya dibiarkan oleh Allah untuk berlomba mendapatkan harta yang berlimpah itu. Kita seolah-olah dibiarkan oleh Tuhan untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan surga.
Hanya sekarang tergantung dari kreativitas kita masing-masing. Apakah kita mau untuk mendapatkan harta yang berlimpah itu dengan segala ketekunan kita, dan kita mendapatkan sesuatu yang bermakna bagi keselamatan kita selanjutnya. Dengan demikian, Tuhan sebetulnya mau untuk seolah-olah dalam tanda kutip menguji kita. Apakah kita tekun untuk tetap bertekun di dalam kita garap ladang itu supaya mendapatkan harta yang berlimpah, yakni keselamatan. Lalu kita juga bisa melihat yang kedua, poinnya adalah seperti tadi pada pengantar, kita membutuhkan pengorbanan untuk dapat membeli ladang itu atau membeli mutiara itu supaya kita mendapatkan keselamatan itu. Jadi ada sesuatu usaha dari diri kita. Usaha dari diri kita seringkali yang terjadi de facto kalau kita seperti membeli barang sesuatu atau di pasar atau di mana kita menginginkan harga yang murah, tapi mendapatkan benda atau hasil yang sungguh melebihi dari harga itu, atau pokoknya murah meriah gitu ya. Kalau makan aja, kalau pergi kemana-mana kan sifatnya kan kuliner. Disebut dengan kuliner itu apa? Porsinya gede, harganya murah, maka disebut kuliner. Jadi porsinya kuli. Seperti juga kalau kuliah begitu juga kan, mahasiswa itu yang seringkali makannya itu banyak melimpah ruah. Kenapa? Karena sedang kuliah, maka porsinya kuli. Jadi kita bisa melihat kan itu kan bahasa Indonesia kan juga kan, oh kok disebut kuliner atau kuliah, kenapa? Karena cara makannya, porsinya kuli. Betul begitu ibu-ibu, bapak-bapak? Betul, benar. Kalau demikian, nah kita pun juga seringkali begitu. Kita dalam membeli sesuatu seringkali butuh murah. Maka kadangkala apa yang dituntut oleh Allah, kita seringkali mengeluarkan sesuatu yang minimal dalam hidup ini. Contoh konkret yang seringkali terjadi dalam hidup. Sebagai orang Katolik ya, APP itu berapa hari? APP itu berapa hari? Berapa? 40 hari ya. 40 hari. Nah, 40 hari. Tetapi Anda puasa dan pantang berapa hari dalam 40 itu? Berapa? Puasanya berapa? 2. Terus pantangnya? 8. Baik, harusnya berapa APP itu? 40 hari. Maksudnya yang wajib itu yang harus melakukan puasa memang 2 hari, Rabu Abu dan Jumat Agung. Sedangkan kalau pantang, Rabu Abu dan setiap Jumat, ini yang wajib. Maksudnya yang wajib itu yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, boleh untuk mengaku dosa. Sedangkan hari-hari yang lain dari Senin sampai Sabtu puasa pantang enggak? Harusnya iya. Harusnya iya. Karena kita punya APP hari pantang dan puasa berapa hari? 40 tadi itu. Tetapi ternyata kita hanya minimal 2 kali puasa dan 8 kali pantang. Tetapi apa yang ingin kita dapat dari Tuhan? Apa yang ingin kita dapat? Sesuatu yang sempurna, sesuatu yang baik. Betul?
Tekan di gimana? Sesuatu yang sempurna ya, yang diminta dari Tuhan. Tetapi kalau kita mendapatkan yang minimal dari Tuhan, kita protes enggak? Protes enggak? Protes. Nah, maka kita bisa melihat, kita kalau demikian yang berbuat tidak adil siapa? Allah atau kita? Sikap kita terhadap Allah atau Allah yang punya sikap terhadap kita? Kita memberikan minimal kepada Allah, tetapi kita minta yang maksimal dari Allah. Nah, ini kita bisa melihat, ibu bapak, saudari-saudara. Maka bacaan ini sebetulnya mau mengajarkan kepada kita, kalau orang ingin mendapatkan harta yang melimpah, dia berpikir juga hal yang maksimal. Maksimalnya apa? Oh, membeli ladang itu. Dia menjual semua miliknya untuk membeli mutiara itu. Jadi ada pengorbanan diri sedemikian rupa. Sedangkan di dalam APP, pengorbanan dirinya adalah ada pantang, ada puasa, ada derma, ada doa. Jadi hal-hal itu yang mau kita lakukan. Dan itu semua ada pantang, ada puasa, ada doa, nggak butuh duit. Derma memang, tetapi derma bukan berarti pakai duit ekstra, tetapi uang karena hasil dari pantang dan puasa itu yang kita hemat untuk berderma. Berarti ada nilainya. Kenapa? Karena kita mengorbankan diri kita untuk mendapatkan harta yang melimpah. Ini catatan dari perumpamaan yang pertama. Sekarang catatan dari perumpamaan yang kedua di sana tampak. Kerajaan surga seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu mendapatkan ikan yang banyak, lalu nelayan itu milih. Dari situ tampak Tuhan mau mengajak kepada kita bahwa akhir zaman akan terjadi seperti itu. Malaikat akan menjala kita, dan di antara kita akan dipilih mana yang baik, mana yang busuk. Tentu saja semua dari ikan itu akan cepat busuk. Hanya masalahnya yang cepat busuk karena memang kualitasnya itu jelek, sedangkan yang lama membusuknya berarti kualitasnya baik. Demikian juga dengan kita. Kalau kita ini mengaku diri kita baik, apakah betul kualitasnya baik pula? Apakah kita dalam menjadikan diri kita baik ini, kita juga menggunakan proses yang baik pula? Jadi ada pertanyaan tersendiri, apakah prosesnya dalam membentuk diri kita ini menjadi pribadi yang baik, juga menggunakan proses yang baik pula? Karena setiap orang boleh mengaku baik, namun apakah proses untuk membentuk diri menjadi pribadi yang baik juga menggunakan proses yang baik pula? Contoh konkret, saya mau tanya kepada anak-anak yang masih sekolah. Ya, ini aja ya. Sebagai pelajar paling seneng dapat nilai berapa? Berapa nak? Oh 100. Paling seneng dapat nilai 100. Baik. Tapi usahanya piye? Rajin belajar, pernah nyontek enggak? Oh, enggak salah lagi. Baik. Kita bisa melihat, oh anak ini mengaku tidak pernah menyontek sama sekali. Tetapi kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari, orang
seringkali karena tujuannya ini adalah mendapatkan nilai yang baik, tapi apakah proses untuk mendapatkan nilai yang baik itu juga sesuai dengan nilai yang 100 itu? Anak ingin nilai 100, tetapi apakah dia dalam mendapatkan nilai 100 dia juga bermartabat dengan tidak mencontek? Sehingga kalau ditanya, sudah hafal pelajarannya? Sudah di luar kepala. Kalau di luar kepala berarti membuat contekan. Karena kalau hafal harus di dalam kepala atau di luar kepala? Gimana? Di dalam kepala. Oh, tapi kalau anak-anak sekarang, oh hafalnya gimana? Di luar kepala atau di dalam kepala? Di luar kepala. Berarti buat contekan. Nah, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian kita pun diharapkan kalau kita memang mau membentuk diri sebagai pribadi yang baik, maka proses untuk menjadi diri yang baik itu harus kita lalui, dan usaha segala macam pengorbanan harus kita lakukan, dan kita tidak takut dan tidak malu untuk melakukan itu. Apalagi kita tahu sendiri, saudari-saudara kita yang sejemaat ini pun itu bisa dijadikan teman seperjalanan, tapi sekaligus menjadi teman. Apakah kita juga bisa menjadi teladan bagi saudari-saudara kita? Apakah juga saudari-saudara kita pun bisa menjadi tempat di mana kita belajar dalam berproses dalam soal iman itu? Maka di sana kita bisa melihat kita butuh teman. Orang beriman tidak hanya selesai dengan, oh saya sudah cukup dengan membaca kitab suci, saya sudah cukup membaca buku teologi. Enggak cukup itu. Kenapa? Karena dalam proses beriman, orang harus memperlihatkan sikap hidup yang baik. Sedangkan kalau hanya membaca buku segala macam, oh dia cerdas di dalam iman. Maksudnya dicecer mundase. Nah, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian gereja mengajak kita semua, mari kita berusaha untuk membangun budaya proses yang benar, baik dan bermartabat di depan Allah, sehingga kita bisa merasakan bahwa Allah tersenyum dan bangga mempunyai kita semua. Selamat merenungkan.